Ih, sumpah. Iya nih. Lihat ada item-item 2 biji tapi belum tahu apa. Lihat ya, ini kita unboxing. Semangat lagi semuanya. Semangat lagi semuanya. Ajak kecoa. Tapi saya makan. Kita review lapis legitnya Cimehong. Bikinnya telaten banget. Minum obat darah tinggi dulu ya. Guys, sarangnya cakep banget ya. Demi apa ini ada binatang? Iya lagi. Ih, sumpah. Iya nih. Nggak tahu ini apa. Binatang. Review food vlogger Shelly C ini sempat menggegerkan publik. Bukan hanya karena diduga ada binatang di Bika Ambon yang dibelinya dari Cimehong, tapi juga karena ia tetap memakan kue itu. Ih, sumpah. Iya nih. Nggak tahu ini apa. Binatang. Ya udah lah ya, kita lanjut lagi. Kecil ini. Tuh. Wah. Selang 3 hari dari unggahan ini, Cimehong menjelaskan kondisi pembuatan kue di dapurnya. Ini apa? Ini mau konfirmasi ya untuk yang Bika Ambon yang kemarin kita adon semalam ya teman-teman, ini di wrapping. Jadi dari mana kecoa bingung dah ya. Ini kecoa biasanya yang tempat lembab-lembab. Nah, ini lengket-lengket teman-teman. Ini tuh banyak daun-daun ya. Akan kita saring dan ini kental banget. Jadi kalau ada kecoa langsung nempel, bulu-bulunya nggak utuh begitu ya. Tuh, orang yang baking tuh pasti tahu. Belum tahu apa. Lihat ya, ini kita unboxing. Tuh ya, sama sekali tidak ada minyak masukin apapun. Cuman ini tadi tim aku tuh sempat lihat ke hati-hati karena kita nemuin item-item. Nih, satu di sini ya. Satu di sini. Ntar kita buka setelah kita coplek dulu. Nanti dikiranya kalau nggak dicoplek begini, gue masukin. Tapi belum tahu apa. Lihat ya. Sepekan berselang, food vlogger Tashi Atasya juga mereview kue Bika Ambon produksi Cimehong. Dalam unggahannya, Tashi menduga ada sejumlah binatang di kue ini. Ini cuy. Lihat ya, ini nggak mungkin aku masukin ya guys. Ini udah nempel di adonan. 2 gitu. Tuh ya guys, nih masih menempel di adonan. Nempel kalau gue di adonan, nggak bisa dibilang ditaruh. Bukannya mau mencari-cari ya, tapi memang ada binatang tadi kecil, tapi ini bener-bener kaki binatang. Kita foto. Dalam konfirmasi yang ditanyakan tim Tashi, admin Peak Baking House berdalih bintik hitam adalah gosongan koran. Berulang kali mendapat review soal dugaan binatang di kuenya, Cimehong tegas menampiknya. Hancurkan. Bukan. Kalau ada lalat di dalam itu nggak mungkin lah. Kalaupun ada ini kepotong, bakalan kepotong, nggak utuh gini. Ini bulu-bulunya ini hanya orang yang ngerti masak ya. Kutu kita punya gluten free. Kalau terigu bisa dibilang tuan, ya. Tapi kalau namanya tepung sagu. Dari saya kecil sampai saya sekarang tidak pernah menemukan kutu. Meski tak mendapat permintaan maaf soal dugaan binatang di kue itu, Tashi memilih meminta maaf terkait review Bika Ambon yang bertekstur keras akibat dimasukkan ke kulkas. Aku secara personally minta maaf kalau memang seharusnya nggak dikulkasin dan membuat Bika Ambonnya jadi terlihat keras. Tapi just for information, Bika Ambonnya itu udah aku diemin di suhu ruangan selama 4 jam. Dan Bika Ambon yang aku compare sama punya Cimehong itu juga sudah aku masukin kulkas, tapi punya dia tetap empuk gitu ya. Tapi tetap aku secara honest dari hati minta maaf kalau memang seharusnya nggak dikulkasin. Dan aku nggak ada niat menjatuhkan, tapi tetap loh, aku tetap tungguin sebenarnya dari Big Baking House pertanggungjawabannya. Lapis legit Cimehong. Lapis legit Cimehong juga mendapat sorotan sejumlah food vlogger. Code Blue memberi nilai 10 perihal tampilan lapis legit Cimehong. Tunggu. Kita nilai looksnya dulu. Tapi Wah, looksnya sih 10 ya. Namun dalam statusnya muncul nilai 5/10. Ini untuk full wisma ini kurang wangi. Teksturnya bagus. Ini juga nggak begitu berminyak ya. Tapi kurang wangi. So,
Cimehong. Belum arah-arah. Cimehong muncul dan memilih mengomentari cara makan kue lapis legitnya yang dinilai tak beradab. Makan lapis legit nggak kayak begini. Enggak ya, pakai adab dong. Aduh, gimana ya? Makanya jangan gede-gede begitu. Aduh, sedih banget. Makanya begini. Jangan begitu. Kayak orang kesetanan ya. Nggak ada adab loh. Mari kita review lapis legitnya Cimehong. Food vlogger Rana Kut juga turut mereview kue lapis legit Cimehong yang dibelinya dengan harga Rp250.000. Nana memberi nilai 8,75/10. Ini wangi sinamonnya lumayan strong ya. Terus dia cempedaknya tuh di atasnya gini ya, tapi nggak tahu kalau dalamnya ada nggak. Oh ada dalamnya. Pisangnya sih ya oke lah ya, nggak terlalu berminyak juga, cukup lembut. Ini memang bukan full wisman ya, karena memang berasa banget di lidah. Itu bukan full wisman, tapi memang Cimehong udah bilang ini campuran Blue Band sama wisman ya. Ini tipe yang lebih sehat kayaknya ya, karena dia nggak terlalu manis, nggak terlalu berminyak. Berbeda dengan food vlogger lainnya, Nana Kut mengakui telah diblokir oleh Cimehong. Kerap dipertanyakan kondisi di dapurnya, Cimehong lantas memamerkan langsung situasinya. Ini hasil yang subuh semalam ya. Ini kita lagi adon juga. Pokoknya 24 jam ya teman-teman ya. Nih kita menuju ke, ini juga ada nih ya. Ini yang siap dipanggang di oven, yang baru mateng tuh ya. Ini teman-teman nih ya, harus kita saring. Nih kita saring semua seperti ini ya sebelum masuk ke panggangan. Namun terkait dapur, Cimehong kini membatasi kreator konten yang ingin mengabadikannya. Dia beli ya, dapur kita panas gitu pokoknya dengan gayanya juga. Terus bikin nyambung, bikin konten lagi di tempat lain yang banyak adem gitu ya, enak. Jadi saya bilang, saya langsung ngebentak, pokoknya mulai sekarang kalau ada orang video-videoin tolong dilarang, langsung usir, walaupun dia beli, usir, suruh dia stop. Kalau namanya dapur kotor ya, pasti kotor. Konflik Cimehong dengan sejumlah kreator konten makanan menimbulkan pro dan kontra. Meski Cimehong dinilai tak bisa menerima kritik, namun tidak sedikit publik yang mengapresiasi kinerjanya. Bagi yang mau aja ya. Pemilik nama asli Cinovia Handayani Siufung ini merupakan wanita kelahiran Aceh yang kini berusia 54 tahun. Nama Cimehong mulai dikenal masyarakat sejak menjual buah-buahan dengan harga yang fantastis. Tak hanya buah-buahan dan kue, usaha Cimehong kini telah berkembang hingga ke catering makanan. Antusias masyarakat menyambut bulan Ramadan dengan berbagai tradisi unik. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.